Hai, saya Semilianto. Dan saya Sandy JT. Kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi yang sangat baik untuk Anda semua. Dari masa pandemi yang kita alami sampai hari ini, kita merasakan betapa besar dampak yang telah merubah seluruh peta permainan sejarah dari bangsa kita. Kita semua tahu bahwa saat ini, suka atau tidak suka, terima atau tidak, internet menjadi kebutuhan utama. Di masa pandemik ini, COVID telah mempengaruhi begitu banyak sektor bisnis yang ada di Indonesia. Jika satu unit bisnis itu terpengaruh, maka ini akan menghancurkan semua rantai ekosistem. Kalau Anda masih berpikir untuk melakukan dengan cara yang lama atau cara yang konvensional, hari ini kami katakan ini tidak bisa lagi dilakukan. Di dalam kondisi inilah pengguna internet di Indonesia dan di dunia meningkat drastis. Dan mereka menggunakan internet untuk mereka belajar, untuk mereka membuat unit-unit usaha baru, untuk mereka melakukan kegiatan sosial mereka. 85% pelaku bisnis akan menggunakan internet, akan menggunakan digital dan e-commerce untuk mengembangkan usaha-usaha mereka. Dan disitulah kami hadir untuk memberikan informasi tentang perkembangan digital dan sosial media yang juga akan berlaku untuk Anda semua. Ya, kali ini kami akan menyampaikan sebuah perkembangan di era digital, terutama perkembangan di sosial media. Kita tahu ada beberapa sosial media yang sangat terkenal dan sangat luar biasa perkembangannya. Ada YouTube, ada Instagram, Jangan lupa Facebook, TikTok. tapi hari ini saya akan coba untuk fokus kepada satu hal, yaitu YouTube. Untuk menjadi seorang YouTuber, Anda membutuhkan banyak hal. Persiapan, terutama ide kreatif, dan konten. Makanya YouTuber juga disebut sebagai content creator. Untuk membuat sebuah konten, Anda membutuhkan banyak modal. Ada kamera, ada lighting, ada PC, ada kru untuk kameramen, editor, banyak hal yang harus disiapkan. Yang berikutnya adalah subscriber. Kalau you punya konten bagus tetapi gak ada subscriber yang di channel yang mendaftar, sama aja bohong. Yes. Subscriber dibutuhkan karena mereka akan dihitung berdasarkan jumlah berapa orang yang melihat, yaitu viewers. Viewers ini menentukan seberapa besar penghasilan yang bisa Anda dapatkan melalui YouTube. Bagaimana ceritanya sebuah perusahaan YouTube bisa memberikan penghasilan yang begitu besar? Bahkan sampai puluhan miliar. Ternyata ada sebuah perusahaan yang kepengen mengiklan, dan iklan itu tersebut disampaikan YouTube melalui monetisasi dari konten tersebut. Sehingga setiap konten tersebut ada dimuatin dengan iklan atau monetisasi. Dari iklan itulah sumber di mana YouTuber bisa mendapatkan penghasilannya dalam bentuk US dollar. Yes. Ya. Tapi kali ini kami akan menyampaikan sebuah konsep, sebuah social media yang mungkin membuat Anda kaget, yaitu VTube. Apa keunggulan VTube dibandingkan dengan YouTube? Yang pertama adalah kita nggak perlu bikin konten seperti YouTube. Yes. Tapi Anda wajib untuk menjadi seorang talents yang akhirnya memiliki komitmen yang sama untuk mengembangkan VTube ini. Apa yang harus kita siapkan di VTube? Yang pertama adalah referral. Sama seperti subscriber, di mana ada orang-orang yang masuk dan Anda ajak untuk menjadi referral Anda di VTube untuk menjadi VTubers. Yang kedua adalah kita membutuhkan views. Sama. View atau kita sebut dengan exposure di VTube berlaku sama. Bedanya adalah kalau di YouTube mereka bisa men-skip iklannya, kalau di VTube malah iklannya yang dicari. Jadi konsep yang sama persis, di mana ada sebuah perusahaan yang memuat iklan tersebut dan kemudian menayangkannya di VTube, dan kemudian para VTubers dan talents itu melihat iklan tersebut dan mereka akhirnya mendapatkan penghasilan juga.
So this is a good things, visinya yang sangat jelas dan sangat baik. Dan inilah VTube merubah pola pandang di dunia media sosial. Dalam kondisi saat ini di mana COVID melanda kita semua, begitu banyak orang yang menderita, begitu banyak orang yang turun drastis income mereka. Dari mana mereka harus mencari income tambahan? Keluarga teman saya juga bercerita bagaimana perusahaan di tempat dia bekerja, begitu banyak orang yang dirumahkan. Mereka nggak tahu harus mau ngapain. Mereka berupaya untuk melakukan semua area digital, dunia digital. Kita tidak punya banyak pilihan di tengah COVID atau di tengah pandemi seperti ini. Iya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus melakukan inovasi. Inovasi ini membuka konsep-konsep baru yang akhirnya muncul, merubah konsep yang selama ini yang mungkin bagi kita hanya itu-itu saja, tapi inilah dirubah. Tujuannya apa? Untuk kita semua, untuk memiliki sumber-sumber income dengan cara yang baru, dengan metode yang baru, dengan satu sumber yang luar biasa. Yaitu dari internet. Yes. Dan inilah muncul di depan Anda, yaitu VTube. VTube membalik, merubah mindset, merubah pola pikir, merubah cara bermain media sosial saat ini. Di mana media sosial saat ini kebanyakan orang menggunakan, tapi sedikit orang yang dapat penghasilannya. VTube, Anda bisa mendapatkan income dari menonton. Tidak hanya dari menonton diri sendiri, tapi Anda bisa mengajak teman-teman yang lain untuk menonton bersama-sama. Ketika komunitas ini muncul, ketika ekosistem ini muncul, maka income Anda akan tentu saja semakin meningkat, semakin naik. Dan apa yang terjadi, teman? Yang terjadi adalah kita semua, Anda, dan teman-teman di sekeliling kita yang saat ini membutuhkan banyak income tambahan, membutuhkan banyak peluang-peluang baru, income mereka bisa dinaikkan. Bicara tentang ekosistem, dengan adanya pandemi yang sekarang ini, tidak dipungkiri bahwa banyak sekali ekosistem perdagangan maupun unit-unit usaha yang ada di Indonesia mengalami kemunduran, bahkan kehancuran. Tidak sedikit perusahaan yang mengalami collapse, tidak sedikit perusahaan yang memecat atau mem-PHK, mungkin hampir 70%. Banyak sektor retail, sektor pariwisata, perhotelan, food and beverage, semuanya terdampak. Oleh karena itu, VTube akan menjadi salah satu solusi terbaik untuk para ekosistem atau pelaku-pelaku bisnis yang ada. Sama seperti sosial media yang ada di Indonesia, VTube juga berbasis big data company. Kita tahu bahwa big data adalah perusahaan yang berbasis internet, pasti. Kita sebutnya IoT, Internet of Things. Sehingga big data company saat ini menjadi begitu berkembang. Kita ambil contoh seperti Gojek, ada Grab, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee. Dan mereka ini sukses di bidangnya masing-masing. VTube memiliki konsep yang seperti disampaikan tadi berbeda dari yang lainnya, di mana kami memiliki konsep social advertising. Visi besar dari VTube adalah membentuk sebuah entitas perdagangan satu atap. Konsep ini yang tidak banyak dimiliki oleh perusahaan big data yang lain. Di mana biasanya sebuah perusahaan big data yang memiliki social media, mereka cuma mengurus atau care about the advertising, atau cuma ads-nya saja, atau iklannya saja. Iklan yang ditayangkan itu kemudian mereka tidak memiliki seberapa kepastian atau seberapa kemungkinan mereka untuk bisa memperoleh selling atau penjualan, yang kita sering sebut sebagai nilai konversi. Nah, kemudian inilah konsep yang kita rubah dengan cara pemikiran yang baru. Dari perusahaan pengiklan yang memuat iklan di VTube, kami memberikan sebuah kesatuan. Apa kesatuan yang dimaksud? Entitas, yaitu dari penayangan ads kemudian sampai ke taraf penjualannya, itu menjadi satu kesatuan yang disebut dengan entitas. Jadi kalau saya beriklan di VTube, terus kemudian saya bisa tahu bahwa berapa jumlah penjualan yang ada di VTube, semuanya under one roof atau dalam satu atap. Artinya konversi penjualan yang ada di VTube tentu akan jauh lebih besar
Karena kemungkinan orang untuk membeli produk tersebut dengan menggunakan viewpoint atau poin yang didapatkan waktu pertama tadi income, Anda mendapatkan poin. Dan poin itulah yang juga bisa dibelanjakan untuk produk-produk yang diiklankan. At the same time, di saat yang sama. Bukankah ini sebuah ide yang luar biasa? Ketika konsep ini terjadi, maka ini akan memberi dampak luar biasa khususnya ke perekonomian Indonesia, di mana sektor-sektor perdagangan semakin lebih hidup dan income para pembeli-pembeli juga semakin naik, daya beli masyarakat semakin naik. Otomatis untuk memulihkan sebuah ekosistem di dalam bisnis atau semua perekonomian yang ada akibat pandemik kemarin, kami hanya bisa memberikan informasi yang sangat positif ini. Dan saya harap, kami berharap Anda semua, teman-teman semua yang melihat, melakukan yang terbaik, memutuskan yang terbaik. Ambil keputusan sekarang, ajak teman-teman Anda, keluarga Anda, orang-orang terbaik Anda, dan komunitas Anda untuk join di VTube bersama $110 saya dapat poin hari ini. Ya. 110 PV sama dengan $110. Oh ya. Jadi kalikan 14.900. Berarti sehari 1 juta lebih ya? Iya 1 juta lebih lah, 1.500 lebih. Saya lagi lihat rumah yang mau dibeli dari hasil VTube. Pekerjaan saya jual mie. Saat ini jual mie usaha saya tutup total karena di daerah saya pandemi ya, jadi istilahnya zona merah, jadi nggak bisa jualan. Alhamdulillah, sujud syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan jalan, yaitu telah dipertemukan dengan bis VTube. Jadi dari sinilah saya dan keluarga saya dapat penghasilan. Saya adalah VTubers dari Malaysia. Profesi saya sebagai TKI di Malaysia. Ya, alhamdulillah penghasilan saya di VTube ini cukuplah. Sekarang hasil nyatanya mobil Toyota Rush ini, mobil Toyota Rush saya dapat murni dari hasil VTube selama kurang lebih 5 bulan saya gabung di VTube ini. Salam Smart VTubers. VTube luar biasa.